Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semuanya, jumpa lagi kita di Ekonomika Channel. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai pasar dan terbentuknya harga pasar. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi berkenaan dengan keseimbangan pasar atau titik equilibrium. Di video-video sebelumnya kita sudah membahas mengenai permintaan dan penawaran. Nah, untuk video kali ini kita akan melanjutkan mengenai keseimbangan pasar. Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya, dan share video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Oke, langsung saja untuk pembahasan pertama mengenai keseimbangan pasar. Kita ketahui bahwa keseimbangan pasar ini adalah harga yang terjadi apabila jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Keseimbangan pasar ini akan terjadi manakala ada kesepakatan antara pembeli atau pihak yang melakukan permintaan dengan pihak yang melakukan penawaran atau penjual. Dengan artian kata bahwa terbentuknya harga pasar dan kuantitas keseimbangan di pasar itu adalah hasil kesepakatan antara pembeli dengan penjual. Namun demikian, kedua belah pihak pada dasarnya memiliki taksiran yang berbeda-beda terhadap harga sebuah barang atau mungkin jasa yang diperjualbelikan. Artinya di sini bahwa si penjual menjual dengan harga sekian, pembeli membeli dengan harga sekian. Konteksnya di sini bahwa ketika harga yang ada itu belum ada kesepakatan, tentu belum akan terjadi yang namanya keseimbangan pasar. Oleh karena itu, kesepakatan antara mereka lah yang menyebabkan terjadinya harga pasar. Kemudian pada istilah lain, keseimbangan pasar atau mungkin harga keseimbangan ini akan terjadi apabila harga yang terbentuk ini merupakan titik pertemuan antara kurva permintaan dengan kurva penawaran. Jadi keseimbangan terjadi ketika kuantitas yang ditawarkan oleh produsen sama dengan kuantitas yang diminta oleh konsumen. Dengan artian kata bahwa keseimbangan pasar akan terjadi manakala QD sama dengan QS atau pada saat PD sama dengan PS. Next kita contohkan. Pada tabel ini kita bisa lihat pada saat harga barang 1000, jumlah barang yang diminta atau QD-nya itu sebanyak 90 unit. Sementara jumlah barang yang ditawarkan adalah hanya 10 unit saja. Kemudian harga naik jadi 3000, pada saat itu QD-nya 70 unit. Kemudian QS-nya 30 unit. Artinya masih belum ada kesamaan antara QD dengan QS. Kemudian harga naik lagi menjadi 5000, QD-nya sebanyak 50 unit, kemudian QS-nya juga 50 unit. Berarti sudah ada kesamaan antara QD dengan QS. Selanjutnya, ketika harga menjadi semakin naik menjadi 7000, maka jumlah barang yang diminta atau QD-nya adalah 30 unit, sementara jumlah barang yang ditawarkan semakin tinggi yaitu menjadi 70 unit. Kemudian harga menaik menjadi 9000, QD-nya 10, QS-nya adalah 90 unit. Nah, dari tabel ini kita bisa simpulkan bahwa keseimbangan terjadi manakala antara QD itu sama dengan QS atau PD itu sama dengan PS, yaitu pada saat harganya adalah 5000, di mana QD-nya 50, QS-nya adalah 50. Jadi inilah contoh penerapan keseimbangan pasar yang pada konsepnya antara QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Nah, kalau kita buat dalam bentuk kurva, di mana keseimbangan atau titik E ini ya, titik equilibrium ini adalah harganya sebesar 5000 dan jumlah barang yang diperjualbelikan itu adalah
50 unit. Oke, harganya 5.000 dan key-nya adalah 50 unit. Dari keseimbangan pasar yang sudah ada dan sudah kita bahas barusan, maka kita dapat membedakan golongan pembeli dengan penjual menjadi beberapa macam. Ada namanya pembeli marginal, ada pembeli super marginal, ada pembeli submarginal. Begitu pula dengan penjual. Penjual juga terdiri dari namanya penjual marginal, penjual super marginal, dan penjual submarginal. Jadi ini akan kita bahas pada slide selanjutnya. Kita lihat dulu, ini adalah kurva permintaan yang bersifat downward sloping tadi, dan ini adalah kurva penawaran atau supply. Nah, titik pertemuan antara kurva D dengan kurva S inilah yang disebut dengan keseimbangan pasar, di mana ini adalah harga keseimbangannya, di mana ini merupakan harga keseimbangannya dan ini adalah jumlah keseimbangannya, dan ini adalah titik E atau titik equilibrium. Nah, yang pertama pembeli super marginal. Pembeli super marginal ini adalah pembeli yang mampu membeli barang itu di atas harga pasar. Jadi istilahnya pembeli yang memang memiliki kelebihan dalam membayar atau membeli suatu barang. Atau dengan bahasa lain, pembeli super marginal itu adalah pembeli yang harga taksirannya itu melebihi harga pasar. Mereka merasa bahwa harga pasar yang dibayar itu terlalu murah, sehingga dengan kelebihan yang dia miliki, ia mendapatkan keuntungan begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah pembeli submarginal. Pembeli submarginal itu adalah pembeli yang hanya mampu membeli barang itu di bawah harga pasar. Atau dengan bahasa lain, pembeli yang harga taksirannya itu di bawah harga pasar. Mereka tidak membeli karena menurut mereka harga itu mungkin terlalu mahal. Kita kembali ke pembeli super marginal tadi ya. Jadi pembeli super marginal itu adalah pembeli yang memang memiliki kelebihan dalam membeli suatu barang, sehingga kelebihannya itu disebut dengan istilah surplus konsumen, yaitu selisih antara harga pasar dengan kemampuan dia dalam membayar begitu. Misalnya begini, harga pasar anggaplah 4.000. Kemudian dia punya uang misalnya 10.000. Tadi harga pasarnya adalah 4.000, kemudian dia punya uang 10.000, artinya 10.000 pun harga yang ada dia mampu membeli. Nah, kelebihan yang dimilikinya itu disebut dengan surplus konsumen, yaitu sebanyak 6.000. Jadi selisih antara uang yang dia miliki dengan harga pasar. Jadi itu disebut dengan istilah surplus konsumen. Selanjutnya ada juga namanya penjual super marginal. Penjual super marginal itu adalah penjual yang mampu menjual barang itu di bawah harga pasar. Hal ini disebabkan bisa jadi penjual itu memiliki harga pokok di bawah harga pasar. Jadi penjual ini atau produsen ini bisa memproduksi barang, tapi biayanya itu di bawah harga pasar. Jadi artinya kalaupun harga itu di bawah harga pasar, dia masih memiliki keuntungan. Jadi oleh karena itu, maka penjual yang mampu menjual barang di bawah harga pasar itu disebut juga dengan penjual super marginal. Selanjutnya adalah penjual submarginal. Penjual submarginal adalah penjual yang hanya mampu menjual barang itu di atas harga pasar. Hal ini mungkin disebabkan karena bisa jadi biaya produksinya atau harga pokok produksinya itu di atas harga pasar. Nah, jadi intinya bahwa kalau si penjual submarginal adalah penjual yang harga pokoknya atau biaya produksinya itu di atas harga pasar.
Nah, kita kembali ke penjual super marginal, di mana penjual super marginal tadi kita jelaskan adalah penjual yang bisa memproduksi barang di bawah harga pasar. Artinya dia memiliki kelebihan. Maka kelebihannya ini disebut dengan istilah surplus produsen. Kemudian kita juga mengenal ada namanya pembeli dan penjual marginal. Siapa mereka? Pembeli dan penjual marginal ini adalah pembeli dan penjual yang mampu membeli atau menjual barang pas di harga pasar atau harga yang ditetapkan. Next, kita lanjutkan dengan kebijakan harga. Kebijakan harga adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka mengatur atau mungkin mengelola harga supaya pihak produsen maupun pihak konsumen tidak dirugikan dengan adanya harga keseimbangan. Yang pertama kita akan bahas adalah kebijakan harga maksimum. Kebijakan harga maksimum atau disebut juga selling price adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka untuk melindungi konsumen. Misalnya sering kita lihat ada namanya harga eceran tertinggi untuk sebuah produk. Jadi harga eceran tertinggi ini adalah harga maksimum yang dibuat supaya konsumen bisa membeli barang tersebut. Nah, jadi posisinya bahwa harga keseimbangan yang ada atau titik equilibrium yang ada ini oleh pemerintah dirasa terlalu mahal. Jadi harga sebesar P ini terlalu tinggi sehingga konsumen tidak bisa membeli atau mungkin konsumen merasa dirugikan dengan harga yang sebesar P. Nah, oleh karena itu pemerintah membuat kebijakan harga maksimum. Harga maksimum yang dibuat oleh pemerintah itu berada di bawah harga pasar, misalnya sebesar P1. Nah, karena harga pasar tadi adalah sebesar P dan harga yang dibuat oleh pemerintah atau kebijakan harga yang dibuat oleh pemerintah sebesar P1, artinya harga dari P menjadi P1 ini harganya posisinya turun. Harga semakin murah. Karena harga semakin murah, maka oleh konsumen jumlah barang yang dibeli itu akan bertambah dari Q menjadi Q2. Sementara produsen karena harga barang turun ya, sesuai dengan hukum penawaran, ketika harga barang turun maka produsen akan mengurangi jumlah barang yang dijual atau ditawarkan dari Q menjadi Q1. Nah, hal ini tentu menjadi sebuah situasi yang kontradiksi ya. Jumlah barang yang dimintanya sebesar Q2, sementara jumlah barang yang ditawarkan hanya sebesar Q1. Nah, oleh karena itu terjadilah yang disebut dengan istilah excess demand ya. Situasi di mana terjadi kelebihan jumlah barang yang diminta. Atau dengan bahasa lain, terjadi shortage supply. Jadi terjadi yang namanya kekurangan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, oleh karena itu, siapa yang bertanggung jawab pada situasi yang demikian? Ya, larinya kembali kepada pihak yang pembuat kebijakan, yaitu pemerintah. Maka pemerintahlah yang memenuhi kelebihan permintaan ini. Misalnya dengan melakukan operasi pasar, atau bisa juga dengan melakukan kebijakan impor dan sebagainya. Selanjutnya, yang kedua adalah kebijakan harga minimum atau disebut juga floor price. Kebijakan harga minimum ini adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka untuk melindungi pihak produsen. Nah, kebijakan harga minimum ini misalnya dalam penetapan harga gabah. Jadi ketika terjadi panen, ketika pada saat itu stok barang melimpah, otomatis harganya akan turun. Maka oleh pemerintah dibuatlah yang namanya kebijakan harga minimum, yaitu paling rendah hanya boleh menjual barang itu dengan harga sekian. Nah, kalau kita buat dalam bentuk kurva, di mana harga keseimbangan itu adalah sebesar P, jumlah keseimbangan itu adalah sebesar Q ya, dan ini adalah titik equilibriumnya. Kebijakan harga minimum dibuat oleh pemerintah karena harga sebesar P ini dirasa terlalu murah, merugikan misalnya kepada petani. Oleh karena itu, pemerintah akan menetapkan harga di atas harga pasar. Nah, otomatis
dari P ke P2 harga tentu akan naik ya. Harga akan naik. Nah, oleh karena itu ketika harga barang naik ya, secara hukum permintaan, secara hukum penawaran ya, maka jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen itu semakin banyak. Nah, kondisinya ketika harga barang naik dari sisi konsumen, maka harganya akan turun. Maaf. Dari sisi konsumen, jumlah barang yang diminta oleh konsumen akan turun dari Q menjadi Q1. Nah, kita bisa lihat bahwa jumlah barang yang diminta sebesar Q1, sedangkan jumlah barang yang ditawarkan adalah sebesar Q2. Tentu hal ini menjadi sebuah hal yang kontradiksi juga. Kenapa? Karena jumlah barang yang ditawarkan terlalu banyak, jumlah barang yang dibeli, jumlah yang ditawarkan sangat banyak, jumlah barang yang dibeli sangat sedikit. Nah, oleh karena itu, pada situasi yang seperti ini, saat jumlah barang yang diminta adalah sebesar Q1 dan jumlah barang yang ditawarkan adalah sebesar Q2, tentu terjadi kelebihan jumlah barang yang dijual, atau dengan bahasa lain terjadi namanya excess supply. Atau dengan bahasa lain terjadi kekurangan jumlah barang yang diminta atau shortage demand. Maka siapa yang akan bertanggung jawab terhadap posisi seperti ini, jumlah barang yang dijual terlalu banyak? Maka yang bertanggung jawab adalah pemerintah. Bisa jadi pemerintah akan membeli barang yang ada yang berlebih di pasar begitu. Oke, itu saja dulu pertemuan kita pada video kali ini mengenai kebijakan keseimbangan harga pasar. Kita lanjutkan pada video lain dengan materi yang lain pula. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.